wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idil fitri ba'da siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, bertepatan dengan 1 Syawal 1445 Hijriah. Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan, yang mudah-mudahan menjadikan sebuah wasilah, sebuah pelantara kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah dan orang-orang yang senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda termulia, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita yang mudah-mudahan diangkat sebagai umat Rasulullah, umat akhir zaman, dan mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama untuk senantiasa bermuhasabah diri dari berbagai macam aktivitas kita, terkhusus sebulan full. Kemarin kita telah melaksanakan saum, ibadah di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Ketika memaknai Idul Fitri dan pesan bulan Ramadan seperti apa? Idul Fitri bermakna bagaimana Allah memberikan kesucian dan kemenangan kepada orang-orang yang telah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka orang yang beriman, orang yang senantiasa mencari keridhaan Allah, terkhusus di bulan kemarin, bulan Ramadan, itu berhak mendapatkan Idul Fitri minal aidin wal faizin. Tapi tidak setiap orang berhak untuk menerima Idul Fitri. Kalau lebaran boleh-boleh saja.
Orang yang tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan pun dia berhak lebaran. Tapi untuk Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, itu hanya hak prerogatif Allah memberikan kesucian dan kemenangan, atau dengan la'allakum tattaqun adalah orang-orang pilihan Allah. Orang yang beriman dan yang mampu mengimplementasikan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Amal soleh tersebut birun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, makna yang tersimpan dari Idul Fitri adalah mengingatkan kepada kita. Satu, di Idul Fitri ini hari raya kemenangan, maka berbahagialah, kata Rasulullah. Akan tetapi bahagia ketika posisi kita punya cita-cita untuk senantiasa mengimplementasikan hasil tarbiyah, hasil pembinaan, hasil pendidikan di bulan Ramadan. Yang mungkin salah satu tarbiyah Ramadan terkhusus bahwa Ramadan adalah syahrus siyam. Ibadah Ramadan melaksanakan ibadah puasa. Dengan ibadah puasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi bagaimana kita mampu mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, mempuasakan hati kita, pikiran kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan datangnya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan bulan-bulan yang lain setelah Syawal, maka diimplementasikan hasil dari puasanya. Tangannya yang mungkin pernah menjahili, pernah melakukan perbuatan maksiat, terutama mulutnya, lisannya, lidahnya pernah menyakiti hati orang lain, coba dirubah, disaumkan, dipuasakan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, dan anggota tubuh yang lainnya. Kemudian Idul Fitri mengingatkan kepada kita juga kebahagiaan yang bagaimana harus diimplementasikan, bahwa Ramadan adalah syahrul qiyam. Ramadan adalah bulannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Ibadah fardunya tidak pernah lepas. Ketika berkumandang azan, laksanakan tepat waktu sesuai dengan ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita. Bahkan standar orang yang beriman, kata Rasulullah, begitu mendengar suara azan sudah ada di dalam masjid, untuk laki-laki khususnya. Berarti lebih utama lagi, sebelum mendengar suara azan sudah siap, sudah berada di dalam masjid untuk melaksanakan sholat fardu utamanya. Selain sholat fardu, ada juga rangkaian sholat sunat yang dikhususkan di bulan Ramadan, yaitu sholat sunat tarawih. Di luar bulan Ramadan, walaupun tidak ada sholat sunat tarawih, tapi diimplementasikan dalam bentuk sholat sunat yang lainnya, terutama sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Terkecuali di waktu asar tidak ada rawatib ba'diyah asar, dan di waktu subuh tidak ada sholat sunat rawatib ba'da subuh. Ataupun sholat sunat yang lainnya, qiyamul lail, sepertiga malam kita bangun, yang di bulan Ramadan dengan sahur kita bangun jam 3, jam setengah 4. Maka di luar bulan Ramadan, sebelum kita melaksanakan aktivitas yang lainnya, kita sudah terbangun dengan posisi kita bersyukur kepada Allah untuk melaksanakan qiyamul lail. Ditutup dengan sholat sunat tarawih atau sholat sunat witir di dalam tarawih. Maka itu menggambarkan sholat sunat witir setelah Ramadan tetap dilaksanakan. Namun untuk pelaksanaan witir tidak hanya terfokus di penutup sholat sunat, bisa dilaksanakan setelah ba'da isya atau ba'diyah isya. Boleh melaksanakan witir 3 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat sampai 11 rakaat. Utamanya yang sudah kita laksanakan dididik di bulan Ramadan, cukup 3 sudah adnal kamal, sudah mendekati kesempurnaan dalam melaksanakan sholat sunat witir. Dan sholat-sholat sunat yang lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ramadan berpesan kepada kita paling tidak ada 3 hal.
Yang pertama, bagaimana meningkatkan, mematangkan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendidikan selama sebulan, kita dididik secara spiritual. Hubungan kita dengan Allah, tadi berbagai macam ibadah. Maka setelah bulan Ramadan, bagaimana roja kita, khauf kita, istiqomah kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada bekas, ada asarnya, ada hasilnya setelah pendidikan di bulan Ramadan. Kalau para jamaah begitu Ramadan pulang, kita kembali lagi seperti semula atau bahkan lebih jelek lagi, maka hal tersebut menandakan kita tidak berhak menerima Idul Fitri dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pesan yang kedua, di dalam bulan Ramadan adanya ditutup dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini menandakan kepekaan sosial bagi orang-orang yang mampu. Bahkan zakat fitrah ini ditujukan kepada semua orang, jami'il muslimin wal muslimat, yang hidup di bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri, dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Untuk apa? Untuk mensucikan ruh, untuk mensucikan jiwa, untuk mensucikan harta. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka amaliyah Ramadan akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesanahnya, feedbacknya kembali lagi kepada kita bahwa kepekaan sosial, karena ada mustahik yang berhak menerima apa yang diberikan oleh Allah atas rizki kepada kita, baik fakir miskin terutama yang paling utama, atau kaum du'afa, anak yatim piatu, ataupun mustahik-mustahik yang lainnya. Karena kita wajib merenung ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka tidak sedikit mungkin di antara tetangga kita, saudara kita, ataupun orang-orang yang dikatakan orang-orang Islam ataupun orang-orang yang beriman, sulit untuk mendapatkan rizki dari Allah. Allah ditakdirkan kekurangan dalam bentuk ekonomi. Maka dengan zakat fitrah ini, sebelum datangnya Idul Fitri, harus sudah didistribusikan supaya mereka bisa ikut bahagia, terutama memakan makanan bahan pokok ataupun dengan hasil uang yang diterima dari zakat fitrah. Ada nilai kebahagiaan secara sosial, ikut bersama-sama bahagia ketika datangnya Idul Fitri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Ramadan berpesan bahwa Rasul di sepertiga terakhir di bulan Ramadan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maknanya adalah bagaimana kita senantiasa memohon ampun dan meminta maaf. Memohon ampun hubungan kita dengan Allah, meminta maaf hubungan kita dengan sesama makhluk Allah atau sesama manusia. Ampunan Allah sudah pasti. Sebesar apapun dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi kasih sayang. Tapi ampunan tersebut tidak akan Allah berikan tatkala ada hubungan kita dengan sesama manusia. Di sanalah kita harus senantiasa meminta maaf dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf termasuk orang yang mulia. Orang yang memberi maaf termasuk orang yang terpuji. Dua-duanya luar biasa. Dihimpun di dalam sebuah hadis, surga akan senantiasa dimasuki oleh orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf atas kesalahan terhadap sesama makhluk Allah ataupun sesama manusia. Siapa saja yang wajib kita minta maaf? Yang pertama, anggota tubuh kita. Kita mohon maaf, mohon ampun kepada Allah dari segala kekurangan yang dianugerahkan oleh Allah, dari mulai atas kepala sampai bawah kaki, karena tidak disadari ataupun disadari banyak dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada siapa lagi? Yang terdekat dengan kita adalah keluarga kita, terutama orang tua kita, ibu kita, ayah kita, istri kita, suami kita, anak kita.
terutama orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang takabur, orang yang sombong. Tak mau kita meminta maaf terhadap orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal dunia? Kata Rasulullah, mudah dan sangatlah gampang. Yang pertama, kirimkan doa setiap saat, setiap waktu. Insya Allah doa tersebut akan sampai kepada almarhum almarhumah yang ada di alam barzah dan menjadikan sebuah amal jariyah bagi para almarhum almarhumah. Oleh karena itu senantiasanya kita membaca Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Terus seperti apa lagi ya Rasulullah? Kemudian bukan hanya doa, perbanyaklah dengan sedekah, berwakaf untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, diniatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, menjadikan sebuah wasilah pelantara amal jariyah, sedekah jariyah yang akan nyampe kepada almarhum almarhumah yang ada di alam barzah. Kalaupun secara materi tidak mampu, maka alternatif yang ketiga kata Rasulullah, sambunglah silaturahmi dengan kerabat orang tua yang sudah meninggal dunia, dengan uwa, dengan bibi, dengan paman, ataupun kakek nenek yang ada keturunan-keturunan ke bawahnya. Sehingga di momen Idul Fitri tidak lepas dari silaturahmi untuk saling memaafkan kepada silsilah keluarga kita antar keturunan-keturunan nasab, baik secara garis keturunan dari orang tua kita ataupun mungkin keturunan-keturunan yang langsung secara darah daging. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, ketika posisinya kita melakukan amal kebaikan, kita rajin sholat tepat waktu, kita sering membaca Al-Quran, insya Allah amal kebaikan kita akan nyampe kepada orang tua kita. Kenapa? Karena wasilah pendidikan dari orang tua kita bisa sholat. Karena wasilah pendidikan, atikan dari orang tua kita bisa membaca Al-Quran. Walaupun secara tidak langsung orang tua hanya memberikan pendidikan melalui sekolah ataupun pondok pesantren, itu juga insya Allah karena tidak lepas madrasatul ula, pendidikan yang utama dan pertama ada di keteladanan dan contoh dari orang tua kita, sehingga masuk ke kategori ilmu yang bermanfaat yang senantiasa mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita. Adapun di momen-momen hari raya ini yang sudah mudik ataupun yang mau mudik pasti tidak lepas dari silaturahmi. Maka orang tua yang sudah meninggal dunia cepat berkunjung, berziarah ke kuburannya, karena disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Bacakan ayat-ayat Allah dan bacakan surah Yasin, insya Allah Allah akan senantiasa memaafkan ketika kita punya salah kepada orang tua kita ataupun almarhum almarhumah yang sudah meninggal dunia. Dan bagaimanapun kita punya kewajiban sesama manusia, tetangga, kerabat untuk saling memaafkan. Sehingga minal aidin wal faidin ini menjadikan sebuah doa bagi kita diterima oleh Allah tatkala kita mampu saling memaafkan di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah dengan 3 pesan dari Ramadan ini, yang pertama senantiasa istiqomah meningkatkan kematangan spiritual ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, dengan senantiasa kita menjalankan kepekaan sosial kita terhadap tetangga kita, keluarga kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita mampu untuk memohon ampun dan meminta maaf kepada Allah dan kepada orang-orang ataupun makhluk-makhluk Allah, terutama sesama manusia, baik orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, ataupun kerabat yang lainnya. Barakallahu li wa lakum minal Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah bil wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita telah berpisah di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini menjadikan sebuah pelantara amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebuah bekas bahwa setelah pulangnya Ramadan semakin meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita semua dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah dengan kondisi lebih baik lagi dari tahun ini. Dan juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkhusus buat kita semua, mudah-mudahan warga Gering Sukamana Residen diberikan kesehatan, keapiahan, keberkahan rizki, senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia yang ada di alam barzah, yang mungkin pada hari ini sudah tidak ada yang bisa melaksanakan mudik ataupun mengunjungi sanak keluarga yang jaraknya dekat. Ini yang jaraknya jauh jangan bersedih. Kita doakan dari sini ataupun di mana saja, insya Allah almarhum-almarhumah akan senantiasa menanti doa-doa kita, doa-doa anak-anak yang soleh dengan berbagai macam kegiatan aktivitas yang baik. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita semua yang akan mudik ke tempat kelahiran berkunjung bersilaturahmi diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan dari silaturahmi, bisa kembali lagi ke Gering Sukamana Residen penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan komplek kita, komplek Gering Sukamana Residen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari berbagai macam musibah ataupun bencana sehingga menjadi qaryatul mubarakah, komplek yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum waladina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu innaka Rahmanur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.